Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kabar baik ya, insya Allah. Dan kali ini kita akan belajar pola irama sederhana pada muatan pelajaran SBDP tema 4 subtema 1, khususnya pada lagu Jika Ibuku Tua Nanti. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat Kusroro upload video baru. Sebelum bernyanyi, kita harus memahami pola irama terlebih dahulu supaya lagu yang kita nyanyikan akan terdengar merdu dan indah. Sekarang apa ya yang dimaksud dengan pola irama? Ya, pola irama adalah susunan panjang pendeknya bunyi dalam satu birama atau lebih yang muncul berulang-ulang dan teratur. Pola irama berjalan berdasarkan birama. Tadi kita sudah menyinggung tentang birama. Birama adalah kuat lemahnya bunyi atau ketukan yang berulang dan teratur. Tanda birama biasanya ditulis dalam bentuk pecahan, misalnya 2/4, 3/2, 4/4, 6/8, dan lainnya. Birama ditentukan dengan ketukan. Berikut ini dua contoh arti dari tanda birama. Yang pertama, 2/4 artinya tiap birama terdiri atas 2 ketukan. Kemudian 3/4 artinya tiap birama terdiri atas 3 ketukan. Sehingga angka yang ditulis terlebih dahulu menunjukkan jumlah ketukan pada tiap ruas birama. Sedangkan angka yang ditulis setelah garis miring menunjukkan satuan nilai not yang dijadikan sebagai patokan tempo. Saat belajar tentang birama tadi, terdapat macam-macam ketukan ya, dari ketukan yang lambat sampai yang cepat. Sebenarnya disebut apa sih macam-macam ketukan itu? Iya, itu disebut dengan tempo. Jadi, tempo adalah cepat lambatnya ketukan dalam birama lagu. Contohnya ada di tabel di samping ini. Yuk kita baca bersama ya. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan largo. Artinya ketukan lambat sekali. Kemudian yang kedua, lento. Itu artinya ketukan lebih lambat. Ketiga, adagio. Itu ketukan lambat. Keempat, andante. Itu ketukan sedang. Kelima, moderato. Itu ketukan sedang agak cepat. Kemudian keenam, allegro. Itu ketukan cepat. Ketujuh, vivace. Itu ketukan lebih cepat. Kedelapan, presto. Itu ketukan cepat sekali. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan lagu berikut ini ya, yang ditulis dengan penulisan not balok serta not angka. Tentu saja di bagian atas terdapat judul ya, yaitu Jika Ibuku Tua Nanti. Kemudian di bawah judul di sebelah kiri atas terdapat birama, yaitu biramanya 3/4. Tadi 3/4 itu adalah 3 ketukan dari 4 ya. Di bawahnya birama ada tempo. Temponya itu moderato. Tadi ya, moderato itu artinya sedang agak cepat ya. Jadi penulisan birama dan tempo itu biasanya ditulis di bawah judul di bagian kiri atas sebelum penulisan not balok. Kemudian di sebelah kanan atas di bawah judul tentu saja ada nama pencipta. Lagu ini diciptakan oleh A.T. Mahmud ya. Oke, kemudian setelah ini yuk kita nyanyikan bersama lagu Jika Ibuku Tua Nanti.
Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Jika ibuku tua nanti beruban berambut putih, akan ku jaga ibuku agar senang selalu. Jika ayahku tua nanti berjalan bertongkat kayu, akan ku tuntun selalu kemana ayah pergi. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 2, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Gerak kaki dalam tari. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Gerak pada tari biasanya menjadi simbol akan hal yang ingin diciptakan oleh penari. Gerak dasar tari terdiri dari gerak tangan, kepala, dan kaki. Gerak kaki dalam tari ada bermacam-macam. Perhatikan contoh berikut. Gerakan yang pertama, gerak kedua kaki rapat di bagian tumit dan membuka di ujung. Gerakan yang kedua, gerak menekuk kedua lutut kaki. Gerak yang ketiga yaitu gerak kaki kanan di depan kaki kiri dan kebalikannya. Gerak yang keempat yaitu gerak mengentakkan kaki. Gerak yang selanjutnya yaitu gerak jalan ke samping kiri atau ke kanan. Mempraktikkan gerak tari dalam tari. Berikut ini adalah contoh gerak tari dalam tari gantar. Gerakan 1, lutut ditekuk dan berjalan melangkah ke depan dengan kaki kanan sambil dientak-entakkan. Yang kedua, kaki kanan dilangkahkan ke kanan dan kaki kiri ikut bergeser ke kanan. Gerakan diakhiri dengan mengentakkan kaki kiri seraya menekuk lutut. Gerakan ketiga pada tari gantar berputar 360 derajat ke kanan. Di akhir putaran, kaki kiri diangkat dan dientakkan ke bumi.
Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Bentuk-bentuk gambar dekoratif. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada benda karya kerajinan, misalnya guci, lemari, atau kain batik. Tujuan membuat gambar dekoratif yaitu memberi kesan indah pada benda yang digambar. Bentuk gambar dekoratif juga beragam, misalnya bentuk hewan, tumbuhan, dan geometris. Ayo perhatikan contoh gambar dekoratif berikut. Berikut ini adalah contoh gambar dekoratif motif hewan. Contoh yang berikutnya, gambar dekoratif motif tumbuhan. Selanjutnya, gambar dekoratif motif geometris. Gambar dekoratif juga dapat ditemukan pada kain batik. Kain batik ini dengan motif tumbuhan. Unsur-unsur pada gambar dekoratif. Sekarang kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah gambar dekoratif. Masih ingatkah kamu dengan unsur-unsur seni rupa dalam gambar dekoratif? Unsur tersebut meliputi garis, bidang, dan warna. Ayo perhatikan contoh gambar dekoratif berikut. Gambar di samping merupakan gambar dekoratif yang berbentuk burung merak. Gambar dekoratif tersebut menggunakan unsur garis lengkung, bidang lingkaran, dan segitiga. Agar lebih menarik dan indah, gambar dekoratif ditambahkan warna. Selanjutnya, membuat gambar dekoratif. Sebelum membuat gambar dekoratif, ayo siapkan dulu alat dan bahannya, seperti buku gambar, pensil, penghapus, penggaris, jangka, krayon, atau pensil warna. Berikutnya, langkah pertama dalam membuat gambar dekoratif yaitu kita buat garis tepi di sebelah kiri, kanan, atas, dan bawah pada kertas gambar. Langkah kedua, kita buat bangun datar lingkaran besar di bagian tengah kertas gambar. Kita bisa menggunakan jangka atau benda berbentuk lingkaran. Pada langkah ketiga, kita bagi lingkaran menjadi 2 bagian, lalu 4, lalu 8. Kita gunakan pensil dan penggaris agar rapi. Pada langkah keempat, kita bagi lingkaran menjadi 16, kemudian buat garis menyudut di setiap ujung lingkaran. Langkah kelima, kita warnai gambar sesuai keinginan kita. Dan langkah keenam, gambar dekoratif sudah jadi. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 4, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Seni melipat kertas. Seni melipat kertas juga biasa disebut dengan origami. Origami berasal dari negara Jepang yang memperkenalkan cara melipat selembar kertas persegi menjadi sebuah bentuk, mulai dari bentuk sederhana sampai dengan bentuk yang sulit.
Ayo perhatikan contoh berikut. Karya seni burung yang dibuat dengan cara melipat. Membuat topi dengan teknik lipat. Kita akan berkreasi membuat topi dengan teknik lipat. Kita bisa menggunakan kertas manila atau koran bekas. Kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas manila atau kertas koran bekas. Langkah pertama dalam cara membuat topi yaitu kita ambil selembar kertas manila. Langkah kedua, kita lipat kertas menjadi dua bagian sama besar. Sisi yang terbuka berada di bawah. Selanjutnya, langkah ketiga, kita lipat ujung kanan dan kiri kertas ke tengah. Lalu, kita tekan hingga membentuk segitiga. Langkah keempat, kita lipat kedua sisi kertas pada bagian bawah ke atas. Lalu, kita tekan. Langkah kelima, kita buka kertas perlahan. Lalu kita rapikan. Langkah keenam, topi sudah siap dipakai. Kita sesuaikan ukurannya dengan ukuran kepala kita. Seni melipat kertas dari bahan bekas. Selain kertas warna-warni yang digunakan, seni melipat kertas juga dapat memanfaatkan kertas bekas. Manfaat melakukan kegiatan seni lipat kertas yaitu melatih kreativitas, mengikuti arahan tahapan dengan baik, dan meningkatkan kemampuan berpikir. Ayo perhatikan contoh berikut. Karya seni kapal yang terbuat dari kertas bekas. Karya seni burung yang terbuat dari kertas bekas.